Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rianti, saya dari SIB. Saya di sini akan membuat video perbaikan nilai AMT. Dan saya memilih buku yang pertama, yaitu Quranic Law of Attraction. Dan di dalam buku ini ada 4 bab. Saya memilih bab yang keempat, yaitu yang judulnya Al-Quran menjawab keinginan-keinginan manusia. Oke. Al-Quran sendiri adalah obat untuk keluar dari kesesatan, dari penyembuhan penyakit, dan pemahaman tentang kewajiban, peraturan, hukum, dan lain-lain. Semua itu bertumpu di Al-Quran sebagai kita muslim. Oke. Dijelaskan juga di dalam hadis, Al-Quran juga merupakan karunia yang menghadirkan selaksa karunia. Hadis riwayat Ibnu Al-Jazmi. Sesungguhnya manusia sendiri itu diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Keterangan surat Al-Ma'arij ayat 70. Tetapi Allah yang maha sempurna menjawab semuanya, menjawab keluh kesah dan semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu di dalam Al-Quran. Sudah tertata rapi, jelas sedetail-detailnya di dalam Al-Quran itu. Bahkan sebelum pertanyaan itu muncul dari manusia, Allah sendiri sudah menjawabnya. Kita sebagai manusia kan mudah banget untuk berkeluh kesah gitu, bertanya-tanya di setiap kesempatan, di setiap apapun yang terjadi gitu. Di era globalisasi ini, di era yang teknologi sangat maju, kita manusia banyak menggunakan, termasuk saya ya, banyak menggunakan Google untuk bertanya, terutama kayak kaum muda gitu, bertanya melalui Google, entah itu pertanyaan tentang pelajaran, tentang umum, itu kebanyakan kita memakai Google. Sedangkan orang-orang yang dahulu sebelum era globalisasi ini, kebanyakan itu percaya dengan primbon, dengan apa itu namanya, dukun gitu, tanpa kita sadari apa yang kita tanyakan, termasuk itu tentang kesehatan loh, itu semua sudah tertera jelas di dalam Al-Quran gitu. Kadang kita kayak bingung ya, mau tanya ini kemana ya, padahal tanpa kita sadari di dalam Al-Quran itu sudah ada jawabannya, dan itu jelas, sejelas-jelasnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti halnya ketika kita keluh kesah, seperti seumpama kita kayak menjalani sesuatu dan sesuatu itu terlihat seakan-akan melelahkan, pasti kita berkeluh kesah, ya Allah, aku lelah gitu. Aku lelah menjalani hidup. Allah menjawab di dalam Al-Quran, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Itu tertera di dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 78. Ada lagi, ketika kita berkeluh kesah, ya Allah, aku gak sanggup. Seumpama kita kuliah kan, terus merasa susah gitu kuliah, ya Allah kok kuliahnya kayak gini,
aku nggak sanggup lagi jalani kuliah gitu, atau yang lainnya, nggak di dalam kuliah juga. Ya Allah, aku nggak sanggup, intinya gitu. Allah menjawab juga di dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Di quotes juga kan kadang muncul kayak gitu, sering muncul kata-kata ini. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian, percayalah kalau Allah itu tidak akan mendatangkan ujian tersebut ke kehidupan kita kalau kita nggak sanggup, karena Allah tahu kita sanggup melewatinya, maka kita dikasihlah ujian tersebut gitu. Itu tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Kadang juga manusia itu aneh ya. Maksudnya aneh tuh gimana? Dikasih kemudahan, ngeluh, kadang juga ngelunjak, tapi dikasih cobaan tapi ngeluh kayak gitu. Aneh, yaitu manusia, sifat manusia emang kayak gitu. Dan ketika kita kayak dikasih suatu cobaan, ini masih menyangkut cobaan ya, kita dikasih cobaan dan seringkali kita itu pasti kita seringkali kayak berekspektasi bahwa nggak mungkin ini bisa ngelewatin ini, nggak mungkin deh gitu, padahal belum kita coba tapi ekspektasi awal seringkali muncul kayak gitu. Kita nggak percaya diri kalau kita bisa gitu, dan ketika kita bilang ini nggak mungkin, Allah lagi-lagi menjawab, jika aku menghendaki, cukup aku berkata jadi, maka jadilah. Pasti kalian juga sering mendengar kata-kata ini, seringlah dengar. Ya bener, ini surat Yasin ya, Quran surat Yasin ayat 82, yang dimana yang saya jelaskan tadi, jika aku menghendaki jadi, maka jadilah. Semua kehendak itu dipegang, semua kehendak itu berada di tangan Allah. Jadi kita sebagai manusia itu harus percaya diri gitu loh. Jangan dari awal kita udah menanamkan di hati kita, di pikiran kita bahwa kita nggak bisa, karena kalau belum dicoba belum tentu kita nggak bisa gitu. Coba aja dulu gitu kan, barangkali kita bisa. Apalagi kalau seumpama kita dikasih cobaan, ujian gitu, percaya kalau itu dikasih ke kita ya pasti kita bisa ngelewatin gitu. Jangan pesimis, pokoknya jadi orang kudu optimis gitu. Dan banyak anak muda sekarang tuh sedikit-sedikit kayak dikasih pikiran sedikit stres gitu. Dan ketika kita ngeluh, ya Allah aku stres mikirin ujian, belum ini belum itu, intinya ya Allah aku stres gitu. Lagi dan lagi Allah itu menjawab, hanya dengan mengingatku akan menjadi tenang hati. Hanya dengan mengingatku hati akan menjadi tenang. Itu tertera di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang maksudnya apa? Ketika kita ada masalah, ketika ada apa-apa, kita harus mengembalikan diri, mengingat Allah. Dengan apa? Mengingatnya dengan apa? Dengan berzikir, beribadah, sholat,
membaca Al-Quran gitu. Kalau kita pikiran kalang kabut, stres, hati nggak tenang, maka kembalikanlah dirimu kepada Allah untuk beribadah, maka hatimu akan tenang lagi. Itu mungkin cukup sekian saya menjelaskan tentang bab 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Intinya kita harus optimis, jangan pesimis. Kita percaya semua sudah diatur oleh Allah. Ketika kita optimis, apa yang di pikiran kita positif, maka yang terjadi ya begitulah, seperti apa yang kita pikirkan gitu. Semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.